bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bersama datang kepada Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Bersama nyatakan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Satu kali lagi bersama kita mau katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan
kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan untuk kami semua. Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan akhirnya kami diberi kemampuan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ladies, saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Kita akan bersama-sama untuk kita mendengar sebuah firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan judul indikator. Mungkin boleh ditampilkan. Nah, indikator ini apa, ladies? Indikator ini adalah sebuah tanda yang jelas yang bisa dilihat mata untuk menjelaskan sebuah keadaan yang tidak terlihat oleh mata kita. Saya ulangin. Indikator adalah sebuah tanda atau petunjuk yang dapat dilihat mata untuk menjelaskan sebuah keadaan atau peristiwa yang tidak bisa dilihat mata. Dan kita manusia hidup ini sangat butuh dengan apa yang namanya indikator. Karena apa? Karena terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Misalnya ibu-ibu naik motor, naik mobil, coba bayangin kalau tidak ada indikator. Berarti mungkin setiap 10 menit atau setiap seperempat jam kita akan tepikan motor atau mobil kita di pinggir jalan. Kemudian kita buka tangki bensinnya, kita masukin tongkat untuk kita mengerti bensin itu sudah banyak, masih banyak, tinggal setengah atau tinggal sedikit seperti itu. Setiap 15 menit karena kita nggak ngerti, kita nggak bisa lihat keadaan tangki bensin itu, kita harus selalu buka tutupnya, kita masukin tongkat. Tetapi untung hari ini di motor atau mobil kita ada yang namanya indikator. Indikator bensin, jadi kita nggak usah sering-sering berhenti, kita lihat aja indikatornya, kita mengerti situasi tangki bensin kita seperti apa. Masih penuh, tinggal setengah, atau sudah hampir habis. Demikian juga, ladies, coba dipikir, kita ini nggak ngerti kondisi jantung kita bagaimana. Kita nggak ngerti kondisi ginjal kita bagaimana. Kita nggak mengerti keadaan tubuh kita nggak bagaimana. Kita nggak perlu membelah tubuh kita dulu untuk kita bisa ngerti keadaan dalam tubuh kita. Tidak seperti itu. Kita nggak usah operasi perut kita untuk kita ngerti bagaimana keadaan ginjal kita. Kita cukup ke laboratorium, kita ambil darah, dan kemudian nanti kita akan mendapatkan laporan angka-angka itu adalah indikator, saudara. Indikator bahwa gula darah kita sedang hampir naik, sedang di ambang batas. Kolesterol kita sudah nggak bagus. Ginjal kita dan juga nggak bagus. Itu dengan indikator seperti itu. Jadi kita tidak perlu bolak-balik kita operasi. Nah, saudara, kalau jasmani kita itu membutuhkan indikator, sebetulnya Tuhan itu juga baik. Dia juga kasih indikator untuk rohani kita, para ladies. Coba kita akan lihat dulu di dalam Lukas 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Artinya untuk kita tahu keadaan sebuah pohon, kita nggak perlu tebang. Kita nggak perlu tebang pohon itu untuk lihat dalamnya baik atau tidak. Tuhan sudah menyediakan indikatornya, yaitu saudara lihat buahnya aja. Kalau buahnya baik, pasti pohonnya baik. Karena Tuhan juga sudah ngomong, tidak ada pohon yang tidak baik yang mengeluarkan buah yang baik. Dan demikian sebaliknya. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-44. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik anggur. Kita tidak usah capek-capek untuk foto, kemudian dimasukin ke Google, kita lihat ini pohon apa, tidak usah seperti itu, saudara. Saudara cukup lihat buahnya saja. Kalau itu berbuah nangka, ya sudah pasti pohonnya pohon nangka. Kalau itu buahnya durian, ya pohon durian. Tidak mungkin pohon nangka keluar buah jeruk, tidak mungkin. Tidak mungkin juga pohon jeruk keluar buah nangka. Jadi itu adalah indikator, saudara. Nah, Tuhan pakai ayat 43 dan 44 ini untuk membawa kita ke sebuah ayat 45 yang nanti kita akan lihat bahwa itu adalah Tuhan juga memberikan kepada kita indikator untuk rohani kita. Kita lihat ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik.
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kadang nggak usah ke orang lain, saudara. Kadang kita sendiri ini bingung, hati kita sebetulnya baik atau enggak. Apalagi kita mau tahu hati orang itu baik apa enggak. Kita bingung. Dan kita juga nggak bisa membelah hatinya untuk kita ngerti. Tetapi Tuhan kasih indikatornya, bahwa kita bisa melihat kita ini baik atau enggak, orang lain itu baik atau enggak, dari apa yang diucapkan oleh mulut kita melalui lidah kita. Itu adalah indikator bahwa hatinya seperti itu. Kalau orang ngomongnya baik, membangun orang, memberikan semangat motivasi, menurut firman ini hatinya pasti baik. Tapi kalau ada orang gosipin orang, ngomong orang, fitnah orang, sudahlah, dia mau pelayanan, dia mau jadi pendeta, kita sudah ngerti, Alkitab sudah kasih petunjuknya. Ini orang, okelah kita ngomong orang itu baik, tapi saat itu hatinya sedang sakit. Hatinya sedang tidak baik-baik saja, saudara. Nah, ini luar biasa. Jadi, kalau ada orang ngomong, aku ini sebetulnya baik loh ya, cuman kadang suka ngomongin orang ya, kadang suka maki-maki, sudahlah. Saudara-saudara temukan dengan firman Tuhan inilah. Kalau dia benar, berarti firmannya yang kita rubah, yang firmannya ini salah. Karena apa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi kalau hatinya sakit, yang keluar pasti yang nggak bagus. Kalau hatinya bagus, pasti yang keluar bagus. Nggak ada tuh kalau pendeta hatinya baik, maki-maki orang, keluar kata-kata kebun binatang, nggak ada. Sebaiknya juga seorang preman, orang yang jahat, nggak mungkin kata-katanya memberkati orang, keluar kata-kata yang baik, tidak mungkin, saudara. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa kita butuh indikator seperti ini, saudara. Ternyata juga yang keluar dari mulut itu selain bisa membuktikan bahwa hati seseorang baik atau buruk, itu juga bisa membuktikan bahwa seseorang itu bebal, bodoh, atau pintar. Karena kita akan lihat firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan, gosip, curhat, jelek-jelekin orang, saudara. Ini nggak mungkin orang itu bijak, nggak mungkin. Ini orang pasti bodoh. Ini pasti orang bebal. Biarpun dia pelayanan itu pasti bebal. Dipastikan 100%, saudara. Kita lihat juga di dalam Amsal 16 ayat yang ke-23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Coba saudara lihat. Hati orang bijak itu dilihat dari bibirnya loh. Dilihat dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya. Jadi saya juga prihatin ini di gereja kita sendiri, bahwa ternyata ya termasuk saya juga, tapi juga termasuk ladies itu juga yang paling besar persenannya. Itu kadang saya lihat, itu yang diomongkan itu, aduh, gimana yang ngomongnya ya? Sesuatu yang sebetulnya itu membongkar kebodohan sendiri loh, saudara. Membongkar bahwa hatinya itu sedang tidak baik-baik saja. Membongkar bahwa dia itu sebenarnya bebal, bodoh, karena ngomongin orang, berkeluh kesah di gereja, membicarakan hal-hal yang tidak perlu, yang duniawi. Nah, sebetulnya terbongkar bahwa rohani kita ini sedang sakit, terbongkar, saudara. Cukup dari lidah aja, cukup dari indikator aja. Nah, selain bahwa kita lihat mulut itu indikator bahwa hati kita sedang baik-baik atau tidak, mulut adalah indikator kita bijaksana atau tidak, ternyata saudara, untuk mengasihi itu juga ada indikatornya. Nah, saya share pada hari ini, supaya teman-teman juga bisa melihat, bisa cek diri kita sendiri atau cek orang lain, orang ini benar-benar mengasihi nggak? Karena ada indikatornya, saudara. Nggak mungkin orang bilang mengasihi, kemudian dia betul-betul mengasihi tanpa ada indikatornya. Sudahlah, itu pasti bohong. Itu pasti mungkin dia sendiri tidak sadar bahwa memang dia tidak mengasihi. Ya mungkin ngomong bohong terlalu kasar, mungkin dia sendiri nggak sadar kalau dia sedang tidak bisa mengasihi. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau orang mengasihi, itu nggak dia bisa
Nggak bisa cuma ngomong, aku mengasihi dia, aku mengasihi orang ini. Tapi ada indikatornya, itu pasti ada perbuatannya, dan itu bukan perbuatan dalam kebaikan, tapi dalam kebenaran. Kadang kita mengasihi, tapi kita membunuh, karena kita cuma baik, tapi nggak benar. Kita mengasihi anak kita dengan cara memanjakan, berarti kita sedang menutup masa depannya. Kita mengasihi anak kita dengan terlalu banyak memberikan fasilitas tanpa berbicara tentang dia harus mandiri, itu sama dengan mengasihi tidak dalam kebenaran, saudara. Makanya kita akan lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan Allah mengasihi dunia, harus ada buktinya dong. Gak bisa cuma ngomong dari atas, gak bisa Allah itu gak turun di dunia, cuma ngomong dari surga, oh iya ya aku mengasihi kamu loh, aku benar-benar ngasih kamu, kasihan ya kamu dalam keadaan seperti ini, ya udahlah tapi cobalah kamu jalanin sendiri. Gak mungkin seperti itu, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus ada perbuatannya dalam kebenarannya. Ketika Allah mengasihi kita, dia mengorbankan anaknya untuk menebus, menyelamatkan kita. Saya ada punya satu pandangan yang bagus, tapi kalau moga-moga para ladies ini setuju. Kalau nggak setuju ya cukup aneh juga sih. Mengasihi ciptaan yang dapat dilihat mata, itu adalah indikator bahwa kita mengasihi pencipta yang tidak dapat dilihat mata. Mengasihi ciptaannya yang dapat terlihat mata, itu adalah indikator bahwa kita mengasihi penciptanya yang tidak terlihat. Tidak mungkin Anda mengasihi pencipta yang tidak terlihat dengan jalan Anda membenci ciptaannya yang dapat dilihat mata. Itu bohong. Saya ulangin lagi. Anda bilang mengasihi Tuhan yang tidak terlihat penciptanya, kita membenci manusia yang diciptakan Tuhan, bohong. Karena begini loh. Saya seorang pelukis. Saya suka gambar, saudara. Saya punya pelukis favorit yang hidup pada tahun 1800 atau 1900 awal. Jadi saya nggak pernah lihat dia. Tapi saya itu sangat cinta sama musik, ciptaannya, lukisannya. Jadi nggak mungkin dia itu idola saya, tapi saya membenci hasil karyanya. Tidak mungkin. Ibu-ibu, tidak mungkin, ladies. Kalau dulu, kalau Anda pasti punya bintang idola. Misalnya seorang penyanyi. Nggak mungkin Anda kagumi penyanyinya yang Anda nggak pernah ketemu, tapi Anda benci lagu ciptaannya, itu bohong. Sama juga hari ini kita ngomong di gereja mengasihi, tapi kadang kita membenci ciptaannya loh, yang adalah ciptaan Tuhan yang tidak terlihat yang kita kasihi loh. Tapi kita benci manusia ciptaannya yang kita kasih. Nah itu sudah nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pokoknya hari ini saya akan menyadarkan kita semua bahwa semua bisa diukur. Ada indikatornya, ada alat ukurnya. Jadi semua tidak cuma ngomong, hatiku baik, aku bijak, aku mengasihi, tanpa ada indikator. Tidak mungkin, saudara, karena Alkitab sudah ngomong. Dan demikian juga kalau hari ini kita mau pastikan nih, saudara. Nah, ini juga bagus ini. Kalau Anda mau cek diri kita sendiri, pastikan rohani kita nggak bertumbuh atau enggak, indikatornya juga ada. Mari kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, ini maksudnya buah roh. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita lihat buah roh itu di Galatia, itu sama dengan karakter Kristus, saudara. Jadi, kalau Anda mau tahu diri Anda sendiri atau orang lain bertumbuh atau enggak, lihat aja indikatornya. Dia punya karakter Kristus apa enggak? Sudah, gampang, sesimpel itu sudah. Enggak perlu dibawa ke yang rumit-rumit lah, ranah teologi yang rumit-rumit, jangan. Itu aja. Pokoknya kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita bertumbuh. Murid kan bertumbuh, kalau pengikut enggak. Murid bertumbuh, indikatornya ya buah roh. Buah roh itu apa? Ya karakter Kristus. Sama buah roh, penguasaan diri, kasih, karakter Kristus juga ada. Penguasaan diri dan kasih, sama. Jadi jangan membohongi diri sendiri, juga jangan membohongi orang lain juga, saudara. Tetap semua bisa kelihatan dengan jelas. Kita bisa lihat karena Tuhan sudah kasih indikatornya.
Nah, sekarang kita akan ngomong kepada bagian yang paling penting, saudara. Paling penting sekali. Ini yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang teologi sehingga membuat orang awam itu jadi bingung, saudara. Jadi ternyata orang beriman atau enggak itu ada indikatornya. Kita semua sama-sama setuju bahwa iman itu menyelamatkan. Ibu-ibu setuju kan? Semua pendeta juga semua setuju. Kita selamat karena iman. Nah, tetapi saya mau tanya begini loh. Kalau kita selamat tanpa iman, kenapa seperti Pak Fengki juga ngomong bahwa banyak orang Kristen tidak selamat? Kenapa ada paham seperti itu? Bahwa banyak pendeta juga masuk ke neraka. Saya cuma mau jelaskan, bantu untuk memahami, untuk kita punya cara pandang yang baru, bahwa yang masuk neraka ini sudah pasti nggak punya iman. Loh Pak, kok bisa? Awalnya kan punya, iya, tapi imannya sudah nggak ada. Pada waktu dia tidak masuk surga, imannya sudah tidak ada. Bu, kalau saya tanya hari ini kepada ibu, ibu yakin nggak hari ini masih punya iman? Jawab aja dalam hati. Kalau Anda yakin, Anda pegang terus sampai khotbah ini selesai. Menurut saya, banyak dari kita nggak sadar kita sudah nggak punya iman. Dan nanti memang kita masuk neraka. Loh betul itu? Betul. Saya ngomong yang benar. Banyak dari kita pekerja, pendeta, semua, jemaat, semua, kemungkinan besar akan masuk neraka. Loh karena apa? Orang punya iman itu ada indikatornya. Nah, ini sekaligus meralat pemahaman yang kita yang salah tentang kitab Yakobus, ibu-ibu. Banyak teolog juga pendeta bilang kitab Yakobus ini kitab jerami, kitab yang tidak perlu dimasukkan dalam Alkitab. Tapi terutama yang bilang begini adalah teman-teman dari Calvinis, karena ini bertentangan dengan teologi keselamatan mereka. Keselamatan itu hanya iman, hanya Alkitab, sola fide, sola scriptura, kemudian satu. Tapi kita akan ngomong sola fide. Karena menurut mereka, kitab Yakobus ini bilang bahwa keselamatan itu bukan hanya karena iman saja, tapi iman itu harus bekerja sama dengan perbuatan baik. Nah, ini yang menjadikan orang marah. Akhirnya yang bukan Calvinis juga ikut-ikutan terprovokasi. Wah, ngawur ini. Masa perbuatan baik bisa menyelamatkan? Nah, saya akan tunjukkan, saudara. Yakobus dari awal kitabnya, dia tidak pernah bilang perbuatan baik itu menyelamatkan. Kita yang tidak pernah baca dengan teliti, dia tetap setuju, Yakobus itu setuju bahwa hanya iman yang menyelamatkan. Cuman dia itu membantu kita begini loh. Emang kamu masih punya iman? Emang kamu yakin selamat? Memang kamu yakin imanmu itu menyelamatkan? Karena orang kalau punya iman, siapa yang bisa lihat? Seperti tadi orang punya hati. Nggak ada yang bisa lihat. Saudara nggak bisa lihat imanmu, kamu nggak bisa lihat iman orang lain. Tapi ya, kitab Yakobus itu cuma membantu bahwa iman itu ada indikatornya, yaitu perbuatan baik. Jadi Yakobus tidak pernah ngomong bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Dia cuma ngomong, iman itu ada indikatornya perbuatan baik loh. Kalau kamu nggak ada perbuatan baik, ya kamu nggak punya iman. Berarti sesimpel itu, saudara. Kita lihat ayatnya satu-satu. Saya akan ajak kita untuk lihat ayatnya satu-satu. Kita mulai di dalam Yakobus 2 ayat 14 dulu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, kita fokusnya begini, langsung kita penghakiman. Wah, bilang kan dia kan, dapatkah itu iman itu menyelamatkan dia? Dia nggak lihat kata-katanya di atas. Yakobus itu cuma ngomong, kalau orang itu punya iman, padahal ia tidak punya perbuatan baik, itu kan dia nggak punya iman. Dapatkah iman seperti itu menyelamatkan dia? Maksudnya Yakobus itu iman yang sudah mati, iman yang sudah gugur, iman yang sudah nggak ada lagi, buktinya sudah nggak ada perbuatan baik. Sama loh ya, kayak Anda tadi, hati kita kotor, jahat, apa nggak ada yang tahu. Taunya dari indikatornya, dari mulut kita. Nah, kita akan lihat pada ayat yang ke-15, Yakobus 2 tetap sama ayat 16, betul. Perhatikan baik-baik, saya akan baca pelan. Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Maksudnya begini loh, orang itu punya iman, tapi dia bisa melihat saudaranya yang nggak punya makan, nggak punya pakaian, cuman ngomong aja, oh ya, selamat ya, kenyang, semoga kamu kenyang ya, semoga di jalan juga kamu bisa menghangatkan tubuh dengan apa yang ada. Itu gunanya apa? Maksudnya kita lihat pada Yakobus 2 ayat 17, itu loh yang Yakobus tadi jelaskan di 15 sama 16. Iman seperti itu iman mati. Karena kamu nggak bisa berbuat baik. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Imanmu mati, terus kamu mau selamat dari mana? Imanmu sudah gugur, kamu sudah nggak punya iman, kamu mau selamat dari mana? Loh Pak, gimana taunya? Ya itu loh, perbuatan baik. Makanya Pak Fengki sering ngomong, banyak orang Kristen bilang kita hidup beriman tanpa perbuatan baik. Nggak bisa, orang Kristen itu harus hidup dengan perbuatan baik. Karena itu adalah satu tanda bahwa dia itu kemungkinan selamat karena masih punya iman. Hati-hati loh, ibu-ibu loh. Hati-hati, jangan sepelekan ini. Percayalah, hati-hati. Jangan terlalu banyak berjudi dengan keselamatan. Jangan terlalu banyak main-main dengan keselamatan. Kita akan lihat lagi ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Itu sebetulnya nggak mungkin. Nggak ada orang itu cuma punya iman, nggak ada perbuatan. Nggak ada juga orang punya perbuatan itu nggak ada iman, nggak bisa. Saya harap sampai di sini ladies tidak bingung ya, karena saya menjelaskan dengan pelan-pelan. Kemudian dilanjutkan. Saya ulangi lagi, tetapi mungkin ada orang berkata, orang lain nih, padamu ada iman, kamu punya iman, dan padaku ada perbuatan. Seolah-olah, ya udah kamu punya iman, tapi nggak punya perbuatan, aku punya perbuatan, tapi nggak punya iman. Nggak bisa, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah memang kalau bisa kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dia cuma memastikan nggak mungkin orang ada iman, nggak ada perbuatan, itu nggak mungkin. Dan kemudian dilanjutkan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku, dari indikatornya. Seperti itu, ladies. Kita lihat ayat 19. Bahkan saya kadang melihat itu, setan itu takutnya percaya sama Tuhan, itu lebih percaya loh dari manusia loh. Karena ada indikatornya, saudara. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar loh. Gemeter loh. Ibu-ibu kalau lagi gosipin orang, gemeter nggak? Takut nggak? Enggak. Mantep rasanya. Kayak nggak ada halangan, lancar. Saudara nggak takut Tuhan. Terus gimana saudara punya iman? Saya ragu. Saudara. Ibu-ibu suka jelekin orang, suka fitnah. Gereja pecah, semua ya dari, sorry nih, soalnya ini kan ladies ya, sorry ya dari perempuan. Anda nggak pikir, termasuk yang mungkin suaminya gembala, dapat apa sampaiin. Orang jadi pemimpin pun sampai terpengaruh, sampai akhirnya melakukan keputusan yang salah di gereja. Nah ini kalau nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Saya terlalu percaya, kalau kita sayang sama gereja, kita punya hati ini, kita punya iman sama Tuhan. Nggak mungkin kita sudah tahu bahwa gereja ini bisa pecah karena diadu domba, kemudian kita ngomong seenaknya, kemudian kita nggak bisa ngampunin orang, kemudian Anda bilang Anda punya iman sama Tuhan. Aduh lah, omong kosong menurut saya, saudara. Saya mau kasih tunjuk kepada ibu-ibu bahwa iman itu bisa gugur, iman itu bisa mati. Kita akan lihat di dalam Lukas 22 ayat 32. Ini suatu hari Tuhan Yesus sebelum Petrus menyangkal dia, Tuhan Yesus sudah ngomong ketika Petrus menyombongkan diri bahwa dia demi Tuhan pun dia rela mati. Tapi Tuhan ngomong begini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, maksudnya Tuhan ngomong sama Petrus, supaya imanmu jangan gugur, berarti iman bisa gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa ada kata-kata sudah insaf? Berarti imannya Petrus sudah gugur, sudah mati. Indikatornya apa ketika dia menyangkal Tuhan?
Sudahlah, ini nggak bisa dibawa kemana-mana, ibu-ibu. Ini simple. So simple. Semua ada indikatornya. Hari ini saya ngomong kadang kesulitan hidup, penderitaan hidup, masalah yang tidak selesai-selesai kita hadapi, kadang membuat iman kita gugur. Kadang membuat iman kita sudah sampai di titik nol. Boleh dikatakan sudah nggak punya iman. Loh, benar. Makanya kalau saudara lihat, iman, pengharapan, dan kasih, iman itu diletakkannya di paling bawah itu, di dalam Korintus itu. Karena iman itu yang paling dasar. Orang imannya bisa mati, tapi bisa hidup lagi kalau dia punya pengharapan seperti itu. Tapi saya nggak akan ngomong jauh panjang lebar dalam hal ini. Artinya iman sudah mati. Kalau imanmu mati, kamu nggak punya iman, mau masuk surga dari mana? Saya mau tanya. Dari mana? Coba jelaskan. Jadi hari ini, indikator itu harus kelihatan untuk meyakinkan kita bahwa kita masa depan kita di surga, untuk kita bisa ngerti juga, kasihan di temanku ini, gak mungkin ini dia punya iman seperti gak bisa berbuat baik, selalu berbuat jahat, ngomongin orang, adu domba, gosip, duniawi, saudara. Kita lihat Abraham ya. Abraham itu, saudara, itu tidak, Alkitab tidak boleh catat dia bapak orang beriman. Gak boleh. Sampai ketika peristiwa di Gunung Moria itu, dia angkat pisau, dia akan hujamkan ke lehernya Ishak. Nah itu baru, karena dia taat. Dia percaya sama Tuhan, dia bapak oleh orang beriman. Indikatornya apa dong? Kalau nggak ada indikatornya, nggak ada. Tapi indikatornya jelas ketika dia taat, percaya, disuruh menyembelih anaknya. Itu dia punya iman. Saudara. Nabi Nuh gimana? Nuh. Kita bagaimana tahu dia beriman sama Tuhan? Yaitu ketika perbuatannya nyata, ketika dia taat untuk mengerjakan sebuah misi yang tidak masuk akal, membangun sebuah batra di puncak gunung, udah nggak masuk akal, tapi dia taat. Nah itu, makanya hari ini juga, tips juga untuk kita cek nih, kita punya iman apa enggak, gampang. Anda tidak taat sama Tuhan, sudahlah, masa depanmu di neraka. Ini pasti. Karena berarti kamu nggak beriman sama Tuhan, kamu nggak taat kok sama Tuhan. Terus kamu khawatir masa depanmu di neraka. Kamu kalau khawatir berarti kamu nggak beriman dong sama Tuhan. Kamu takut, kamu masa depanmu neraka karena kamu sudah nggak punya iman sama Tuhan. Loh kalau kamu kita punya iman sama Tuhan, kenapa kita khawatir? Kenapa kita nggak taat sama Tuhan? Kenapa? Kan berarti sesuatu paradoks yang berlawanan. Saya percaya Tuhan memelihara saya. Tapi kenapa saya tidak percaya? Hidup saya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Firman yang saya sampaikan membantu kita juga untuk mengetahui kita ini sekarang lagi mau kemana. Hati kita seperti apa. Kita ini bijak atau bebal, saudara. Kita ini mengasihi Tuhan atau enggak. Kita ini punya iman atau tidak. Semua ada indikator. Hatimu busuk, hatimu pahit, indikatornya yang keluar dari mulutmu. Mulut kita. Kamu bebal atau bodoh, lihat aja dari yang diucapkan. Kamu mengasihi, gak mungkin kamu membenci manusia kalau kamu mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi pencipta yang tidak terlihat, kita juga harus komitmen kita mengasihi ciptanya yang terlihat. Karena gak mungkin seperti tadi pelukis pujaan saya, penyanyi pujaan ibu-ibu. Anda nggak mungkin, Anda cinta penciptanya, benci karyanya, nggak mungkin. Sudah tidak mungkin. Dan juga hari ini Anda bilang punya iman, pasti masuk surga. Saya pikir yang tadi saya tanyakan di awal, apakah ibu-ibu punya iman hari ini, lebih baik Anda ragu-ragu. Anda punya iman apa enggak, supaya bisa benar-benar tidak dininabobokan. Karena semua itu ada indikatornya, Anda punya iman, itu perbuatan baiknya harus ada. Nah, selain indikator itu sebuah tanda yang dilihat mata untuk menjelaskan sebuah keadaan yang tidak terlihat. Rupanya indikator itu adalah sebuah tanda untuk kita cepat-cepat melakukan satu tindakan. Saudara kalau ambil darah, di laporan itu, gula darahmu 110, jangan bilang begini, oh Pak nggak apa-apa, mintip-mintip aja. Nggak bisa. Harus ambil tindakan diet yang manis-manis. Meskipun itu belum parah, itu sudah mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, saudara.
Kalau jantungmu, kolesterolmu lagi 200, kamu bilang, oh Pak, ini kayaknya kalau umur tua juga agak wajar lewat-lewat dikit, jangan. Itu sebuah tanda di mana kita harus cepat ambil tindakan. Saya ada sebuah ilustrasi untuk membantu kita memahami ini. Ada sebuah bendungan di satu daerah, ibu-ibu, itu bendungan itu sangat besar sekali. Nah, bendungan itu dikelilingi oleh puluhan desa. Desa-desa itu menggantungkan hidup mereka dari bendungan itu, karena bendungan itu membangkitkan tenaga listrik, airnya, dan juga mengaliri pertanian-pertanian di desa-desa yang mengelilingi bendungan itu. Jadi bendungan ini debit airnya sangat besar. Suatu hari seorang penjaga bendungan, dia seperti biasa melakukan cek rutin, dia melihat sebuah retakan kecil. Waktu dia mata-mati, satu tetes keluar. Ditungguin lagi sama dia, setengah jam baru keluar satu tetes lagi. Dia pikir, it's okay, no problem, gak perlu diambil tindakan apa-apa. Tapi dia tidak tahu bahwa retakan kecil itu adalah indikator bahwa bendungan itu sudah tidak kuat menahan debit air yang ada di dalamnya. Sehingga 2 bulan kemudian bendungan itu pecah dan semua orang di desa itu mati semua. Terendam tenggelam oleh bendungan, air yang keluar dari bendungan. Artinya sama dengan kehidupan kita. Hari ini kalau Anda lihat retakan kecil dalam hidupmu, itu sudah saatnya kita ambil tindakan. Apa itu retakan kecil? Mulai bohong kecil, mulai gosip kecil, mulai nipu kecil, mulai sesuatu yang buruk yang kecil-kecil, pahamilah, itu adalah retakan kecil. Dan kalau Anda tidak ambil sikap untuk segera menghilangkan semua perbuatan jahat itu, maka nanti akhirnya semua yang kecil itu akan jadi besar, dan akhirnya kita tidak akan ada perbuatan baik, artinya iman kita hilang. Yang ada adalah perbuatan jahat terus. Dan hari ini saudara, coba cek di dalam dirimu sendiri, betul nggak yang saya ngomong? Ternyata seberapa lama kita di gereja, masih aja kita ini, hati kita, perbuatan kita sering jahat. Hati-hati saya ngomong. Kalau masa depanmu mau baik di surga, tidak di neraka, pastikan indikatornya bahwa iman itu Anda harus kelihatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk setiap firman yang kami dengar, dan biarlah Engkau memberi kami kekuatan untuk kami selalu berusaha untuk berbuat baik dan mengalahkan setiap perbuatan jahat meskipun itu kecil, Tuhan, karena kami mengerti bahwa perbuatan baik itu adalah indikator bahwa kami masih punya iman dan bahwa kami masih ada kesempatan untuk ke surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita dekapkan tangan kita di dada. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan dengan Roh Kudus yang selalu menemani kita sampai nanti pengangkatan itu terjadi. Mari Bapak Ibu, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang mengerti semua masalah